Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Andi Putra. Hari ini saya lagi ada di studionya BMC. Apa itu BMC? BMC adalah Batuta Multimedia Center. Keren ya? Keren Wow, lah. luar biasa. Oke, hari ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman dari UKM Multimedia Batuta untuk menjadi host di bincang-bincang kali ini. Untuk beberapa waktu ke depan kita bakalan bersama terus. Saya juga akan memimpin talk show ataupun podcast untuk hari ini. Teman-teman sekalian, hari ini juga saya tidak sendirian. Saya sedang bersama atau kami UKM Multimedia ini lagi kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah sosok seorang yang sangat inspiratif ya, bisa dibilang. Sangat menjadi role model bagi mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi swasta khususnya Kota Medan, teman-teman. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, saya akan tampilkan ke kalian semua. So ladies and gentlemen, I show you the real man, the real motivator. Please welcome Mr. Edi Siswanto. Waduh, luar biasa. Halo, kabar Pak? Apa kabar? Alhamdulillah, Aduh, saya sehat sampai walafiat. grogi loh saya nih. Kenapa Sumpah. grogi? Enggak. Biasa aja kali. Iya. Boleh ya pakai bahasa milenial ya? Boleh Pak, Walaupun silakan. usianya sudah tuir ya. Wih, enggak, kalau Pak Edi memang rambut boleh putih, tapi semangat merah putih ya Pak ya. Luar biasa. Semangat. Semangat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya Pak Ya. ya. Strong terus ya Pak. Insyaallah mudah-mudahan supaya hari ini tetap semangat itu yang buat saya sehat. Waduh, alhamdulillah. Kalau kata anak Medan, jangan kasih kendor. Iya. Jangan kendor. Libas Ingat. terus. Libas terus. Pak, apa kegiatan sekarang ini? Lagi sibuk Sampai apa? hari ini kegiatan saya masih berorientasi dengan pendidikan dan sosial. Gitu. Oke. Jadi kalau pendidikan itu di perguruan tinggi, Mm-mm. walaupun mungkin belajarnya daring ya, kemudian saya juga mengisi beberapa motivasi di kegiatan ada tatap muka juga, tapi terbatas dengan prokes yang ketat, kemudian webinar dan beberapa kegiatan lain yang masih virtual ya. Iya. Kemudian di dunia sosial saya di Palang Merah Indonesia. Jadi penanganan COVID kita terlibat di sana dan alhamdulillah sampai hari ini di Palang Merah Indonesia saya dipercaya sebagai sekretaris PMI Provinsi Sumatera Utara. Luar biasa Gitu. sekali. Lalu seorang motivator juga ya Pak ya, kalau teman-teman sekalian tahu bahwasannya julukan Pak Edi Siswanto ini adalah Fasmotrain, fasilitator, motivator dan trainer. trainer. Luar biasa sekali. Dan itu nggak ada di kamus. Nggak ada di kamus Nggak ada ya di Pak, kamus. cuman ada di kamus Pak Edi ini. Iya, Luar iya. biasa. Awalnya memang sekian tahun lalu istilah Fasmotrain itu banyak nanya apa tuh Hmm. Fasmotrain disama-samakan dengan Fastron itu ada kayak film kartun itu ya. Iya. Ya terserah Anda aja sebenarnya Fasmotrain itu hanya istilah bagi saya yaitu fasilitator, motivator dan trainer. Hmm. Dan doakan bukunya sedang saya tulis To Be the Fasmotrain Idol ya, menjadi fasilitator, motivator dan trainer idola. Waduh. Sedang ditulis bukunya. Pernah hilang karena apa? Laptop saya diambil orang di mobil dijebol itu, makanya semua terbawa dan Tuhan mengizinkan saya waktu itu memang harus seperti itu. Backupnya pun hilang karena di laptop itu diambil semuanya gitu. Di harddisk eksternal. Jadi bukunya pun hilang juga. Ya. Ini dimulai lagi lah pelan-pelan. Dimulai lagi, Iya. diulang lagi ya Pak Insya ya. Allah, siap. Jadi nanti saya dapat nggak ya Pak? Buku Insya Allah pertama? dikasih. Waduh, alhamdulillah. Nanti Terima kalau perlu, kasih, ya kalau perlu Allah. Terima jadi kasih, Pak ya, Edi. perlu jadi rewardnya kalau ada bintang tamu kasih gitu. kan. Waduh, itu Buat luar kita. biasa. Saya harus dapat tuh bukunya ya, Insya Allah. teman-teman sekalian. Oke. Oke, Pak Edi, mungkin sebelum kita memulai, tak kenal maka tak sayang Pak Edi. Mungkin kita akan lihat cuplikan sedikit tentang biografinya Pak Edi Siswanto. Boleh. Boleh silakan. kita saksikan.
Iya, luar biasa sekali jam terbangnya ya, Pak. Waduh, udah berapa Alhamdulillah, tahun itu, Pak? sejak tahun 90-an itu. 90-an Saya ya? tamat sarjana tahun 87, 87. kemudian tahun 90 udah mulai kecil-kecilan lah itu. Waduh. Diundang sekolah-sekolah gitu kan. Lama-lama ya alhamdulillah dengan izin Tuhan kita bisa dipercaya untuk memberikan motivasi ke Sampai lembaga-lembaga. sekarang ya Sampai berarti ya? sekarang. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Pak, tadi saya ada ngelihat sedikit moto ya, Pak. Ini saya ngerasa satu hal yang ngerasa kasih positive power sekali buat saya, itu adalah aku berharga bila orang lain Aku berbahagia. berbahagia Oh, oke. bila orang lain berbahagia karena aku. Luar biasa, Pak. Itu gimana ceritanya bisa sampai Bapak kepikiran salah satu moto seperti itu, Pak? Prinsip saya begini, dimanapun saya berada, saya ingin orang lain itu jangan merasa kecewa karena saya. Gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, kalau bisa membahagiakan diri saya, terlebih bisa membahagiakan orang lain. Siapapun itu. Jadi kalau saya mengajar di kampus semuanya, ketika saya mengajar ada mahasiswa lebih dari 2-3 orang gelisah, saya sekarang langsung introspeksi, ada apa dengan materi saya? Ada apa dengan cara saya mengajar? Kenapa 3 orang mahasiswa ini kok gelisah? Kenapa tidak mau menerima materi saya? Itu berarti ada ketidakbahagiaan kan? Jadi saya berusaha untuk mempertanyakan, oke, yang 3 orang kenapa, ada apa? Jadi saya selalu seperti itu. Jadi mungkin kalau saya meneruskan perkuliahan tanpa melihat kondisi ketenangan mahasiswa itu, udah pasti saya pecundang dong. Walaupun mungkin masih 30 orang, yang 3 orang masa saya abaikan. Artinya bahwa saya berusaha untuk membahagiakan orang lain. Kata bahagia itu kan sumbernya dari hati. Jadi tidak harus dengan uang, tapi mungkin dengan cara kita melayani, dengan cara kita memberikan sesuatu yang bukan berupa benda ya, tapi mungkin waktu, kemudian art piece atau apa saja yang membuat orang tersenyum, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi saya. Jadi orang lain tersenyum dan bahagia, saya akan berbahagia. Itu dia. Luar biasa ya, Pak ya. Jadi kesimpulan seperti intinya ketika kita ingin membahagiakan orang lain, Iya. maka kita sendiri juga harus membahagiakan diri kita sendiri gitu ya, Pak ya. Artinya dengan membahagiakan orang lain kita dapat bahagia itu datang sendiri. Impact-nya juga langsung Iya, masuk gitu benar. ya, Pak ya. Gitu dia. Karena memang terus terang ada kepuasan tersendiri di situ kan. Dan jangan digarisbawahi bahwa kata bahagia itu urusannya dengan uang atau dengan benda. Tapi yang jelas bahagia itu kan timbulnya dari hati, dari feel, perasaan. Langsung ya, tanpa harus dibuat-buat ya, Pak ya. Iya, betul. Iya. Nah, teman-teman, kalian jangan bahagia ya. Jangan bahagia pura-pura ya, Pak ya. Iya. Jangan pura-pura bahagia karena teman-teman Kata orang di rumah- Medan bahagia ece-ece. gitu. bahagia ece-ece ya. Jangan bahagia ece-ece. Bahagianya harus betul-betul real dari Iya, hati ya. iya. Iya, kadang banyak yang terlalu banyak ketawa, kita lihat bahagia rupanya banyak masalah ya, Pak ya. Bukan banyak bahagianya. Iya, masalah itu tergantung kita. Iya. Ada hal sebenarnya bukan masalah, tapi karena memang dianggap masalah jadi masalah. Terpulang ke diri kita aja gitu. Contoh paling gampang ya, kalau kita naik sepeda motor atau mobil di persimpangan macet gitu. Kalau kita jadikan masalah, kita jadi masalah itu, kita akan mungkin stres, jadi nggak enak, gelisah, galau dan sebagainya. Ya udah happy aja, hadapi aja. Karena galau tidak galau tetap macet, gitu kan? Happy aja. Ya kalau saya yang Muslim ya biasakan istighfar, berzikir, selalu aja, senyum aja. Iya. Gitu kalau yang saya lakukan. Jadi bahagia itu berada di mana-mana gitu. Kalau istilahnya mobil belum jalan klakson main terus ya, Pak ya. Mudah-mudahan kalau saya enggak. Iya, Saya iya. tidak terbiasa dengan membunyikan klakson. Sesekali kalau memang ada orang yang melintas. Selalu Tapi afirmasi positif. ya, dengan klakson gaya medon tin 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 tuh itu enggak kebiasaan saya. Walaupun saya sering diperlakukan gitu. Pak? Kadang kesel juga ya, Pak. Kesel sih enggak, cuman Kesel. agak gondok kata orang Medan. Pak ya. Oke, Pak. Mungkin kita lanjut, Pak. Sudah lama dari tahun 90-an berkecimpung di dunia motivasi, Pak. Iya. Jadi menjadi motivator. Awal mulanya bisa kepikiran tuh kepingin jadi motivator tuh gimana, Pak? Awalnya saya tidak kepingin, karena memang dari kecil saya orangnya introvert gitu. Susah bergaul, ngomong itu satu-satu artinya ya pendiam gitu. Cuman saya orangnya tuh suka sering formal gitu. Kehidupan formal artinya memang punya aturan gitu. Walaupun keluarga saya tidak keluarga yang formal artinya kantoran. Ayah saya, ibu saya juga tidak tamat SD. Tapi saya bangga dengan kedua orang tua saya mendidik dengan kehidupan formal dan kehidupan yang religius gitu. Nah,
Awalnya seperti itu, ketika di SD, SMP saya payah bergaul, di SMA saya masuk pramuka waktu itu. Ketika itu saya disuruh memperkenalkan diri, ngomong sedikit-sedikit tentang sesuatu. Saya tampil ke depan, terus terang grogi saya. Grogi. Di kelas 1 SMA itu. Menghilangkan grogi supaya teman-teman nggak tahu saya pegang meja gitu. Tangan kanan kiri pegang meja, pura-pura yakin aja gitu. Kemudian saya ngomong apa adanya dan saya belajar pelan-pelan ya akhirnya di kelas 2 saya diutus dari SMA 2 menjadi salah seorang peserta lomba pidato tingkat Kota Medan. Oke. Nah, satu-satunya tuh dari SMA 2 waktu itu. Jadi saya diutus kemudian saya ikut lomba. Di perlombaan itu kan cabut nomor tuh, nomor undian, siapa dulu yang duluan gilirannya. Nah, ketika cabut undian saya berharap nomornya 10 ke bawah ya, 10, 11 dan seterusnya ya. Jangan nomor kecil lah. Kenapa? Saya ingin belajar dulu dari peserta yang pertama gitu. Tapi Tuhan mengizinkan ketika saya cabut nomor 1 nih. Ya, sebagai anak remaja begitu nomor 1, wow, bukan keren, mampus lah aku. Nah, ketika itu saya grogi, Panik ya, Pak? nervous ya. Panik ya? Iya. Jadi ketika itu berpikir ya udah jalanin aja. Setelah istirahat mungkin kurang lebih 15 menit, dipanggil nomor 1, saya ke depan dengan PD-nya saya pidato, bla 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 segala macam. Tapi ketika 60% berjalan, blank. Blank. Nervous tadi mempengaruhi saya dan akhirnya saya ambil konsep yang saya kantongi, saya bacalah pidato selanjutnya. Dan alhamdulillah juri menyatakan saya kalah. Saya bersyukur waktu itu saya kalah. Gila juga ya, dibilang kalah kok bersyukur. Kenapa? Karena dengan kalah itu saya jadi dendam. Dendamnya begini, biarlah aku kalah di perlombaan ini, tapi aku harus menang di kehidupan. Dan saya juga nggak tahu, mungkin karena dendam positif itu Tuhan menggiring saya, Tuhan mengamanahkan kepada saya banyak ilmu yang saya baca, yang saya peroleh dari banyak hal. Kemudian saya jadi pembicara, public speaking yang kata orang sekarang katanya motivator. Ya terserah mana. Public speaker itu kan pembicara di hadapan orang banyak. Itu yang saya alami dari mulai muda sampai sekarang ini. Gitu. Oke. Pak Edi, lagi mau nulis buku. Iya. Sudah lama berkecimpung di dunia motivator. Iya. Dosen juga, guru juga, gitu kan. Menurut Pak Edi, pencapaian tertinggi Pak Edi itu sampai sekarang apa sih, Pak? Yang Pak Edi mungkin ngerasa wih, saya nggak nyangka bisa sampai sekarang ini gitu. Sekarang pencapaian apa ini kan gitu kan? Iya, pencapaian mungkin pencapaian karir Pak atau bagaimana? Saya merasa begini, ketika saya di kandungan, ayah saya pernah cerita ke saya, ketika saya di kandungan, ayah saya berdoa seperti ini. Saya 5 bersaudara, saya anak keempat. Ayah saya pernah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anakku yang satu ini menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu doanya. Enggak dibilangnya jadikan anakku yang satu ini jadi orang kaya, jadi orang sukses, enggak. Tapi jadikanlah anakku yang satu ini menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Baik. Saya mengklaim diri saya sekarang ini, sejak saya menjadi seorang pembicara di hadapan orang banyak, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berbicara, memotivasi orang banyak, saya merasa saya sukses. Sukses jangan diukur dengan sesuatu yang berhubungan dengan finansial. Tapi ketika seseorang mampu meraih sesuatu yang diinginkan, sesuai dengan level-level tertentu, itu dikatakan sukses. Contoh kalau mungkin ada seorang mahasiswa, dia target 4 tahun dia sarjana, ketika dia di wisuda, berarti dia sukses di bidang itu. Benar. Nanti ada bidang lagi yang lain mungkin yang selanjutnya. Nah saya merasa menjadi trainer motivator itu adalah menurut saya capaian tertinggi dan doa orang tua saya terkabul. Kenapa? Saya merasa saya bermanfaat untuk orang banyak. Gitu dia. Bagus, baik sekali, luar biasa. Saya sampai bingung ini mau bilang apa, karena saya ngerasa speechless gitu loh, betul-betul luar biasa sekali bisa sampai bertemu hari ini dengan Pak Edi ya. Alhamdulillah itu Iya. semuanya Tuhan yang memperjalankan kita jadi ketemu gitu kan. Iya Pak, karena saya ingat sekali pada saat itu saya jumpa dengan Pak Edi. Pak Edi ngajar saya di mata kuliah bahasa Indonesia. Di sebuah kampus ya. Sebuah kampus. Oke, Pak Edi, langsung kita let's to the topic Pak Edi. Jadi topik kita hari ini adalah setelah tamat sekolah, ya khususnya di dunia SMA, SMK, ya planning untuk anak-anak itu atau teman-teman sekalian, apakah mau kuliah atau bekerja? Menurut tanggapan Pak Edi sendiri seperti apa? Kalau saya menanggapi seorang siswa yang tamat dari SMA atau SMK, SLTA lah ya. Jadi sebaiknya tanamkan ke mindset pikirannya itu kuliah. Oke. Saya pernah sampaikan ke alumni sekolah itu ya.
3K ya. Nah, jadi kuliah, kerja, maaf ini kawin. Oke. Jadi kalau tiga salah satunya tidak, berarti gagal sekolahnya itu. Nah kuliah pun tidak, kerja pun tidak, kawin pun tidak, tak laku. Mbak kata orang Medan tak laku dia. Tak kan. laku ya. Jadi sebaiknya yang yang terakhir gak usah dulu lah. Oke. Masih terlalu muda. Oke. Dua ini dan ini jangan dipisah sebaiknya. Oke, saya pernah meneliti secara kecil-kecilan, mungkin tidak menggunakan survei yang gimana, tapi saya jajaki tamat-tamatan SLTA itu rata-rata tamat SLTA 95% mau kuliah, mau kuliah. Tapi ternyata yang mau kuliah yang 90% ini yang bisa kuliah cuma 30%. 30%. Yang 65 kemana? Bingung gitu. Mau kuliah alasannya rata-rata tidak punya biaya, gitu. Tidak punya uang, orang tua tidak mendukung, ekonominya lemah dan sebagainya. Kita bicara sebelum Covid ya. Nah akhirnya di tahun kurang lebih sekitar kalau sekarang 2021 mungkin 10 tahun yang lalu saya punya program namanya Kusamber. Kuliah sambil bekerja. Kunya itu pertama, kuliahnya itu wajib sambil bekerja. Sampai saya punya seminar-seminar kecil dan saya jalan ke kampus, ke sekolah, saya buat gratis itu. Saya berpikir merubah mindset anak-anak muda yang mau kuliah itu bahwa kalau orang tua tidak mampu, tidak mati untuk kuliah, artinya tidak mati langkah untuk kuliah. Bisa teruskan dengan bagaimana caranya? Cari kuliah yang waktunya itu bisa dikompromikan, mungkin sore, paginya kerja. Fleksibel ya Pak ya? Iya. Nah, kampus Batuta kan seperti itu. Iya, Ini benar. luar biasa Batuta. Luar biasa. Kenapa? Mahasiswanya bisa dibilang 95% bekerja. Dan itu luar biasa. Jadi bekerja, ya, kuliah sambil bekerja adalah sebuah keniscayaan yang harus diikuti oleh calon-calon mahasiswa di luar sana. Masuklah ke Batuta. Jadi kuliah sambil bekerja itu kuliahnya nomor 1 gitu. Tetap prioritas ya Pak Iya, ya? Tetap prioritas. kerjanya sambilan, jangan dibalik. Oke. Nah, bekerja nomor 1 nanti udah dapat duit, lupa kuliahnya gitu. Nah, itu jangan. Itu terkadang banyak penyakit yang seperti itu Pak. Samber, kuliah sebenarnya bisa aja. Pak, saya nggak kerja di kantoran, saya berwira swasta, is the best. Bekerja tidak harus di tempat orang lain. Saya lebih mendukung kalau dia punya wirausaha kecil di rumah, dia punya pelanggan banyak atau mungkin punya karyawan dia. Jadi bekerja untuk diri sendiri atau mungkin bekerja untuk orang lain. Kalau bekerja untuk orang lain itu kan dia bekerja di kantor di mana. Tapi kalau bekerja untuk diri sendiri dia punya usaha gitu. Nah, artinya bahwa jangan pernah punya prinsip untuk namanya mundur dari perkuliahan. Karena terus terang yang namanya pendidikan itu sebuah kewajiban sekarang ini di Indonesia. Kalau kita ngelamar kerja, ijazahnya apa ditanya itu. Dan kalau Anda beragama Islam, di Al-Qur'an jelas itu. Ya, itu yang namanya orang yang berimun dan beriman itu akan dinaikkan beberapa derajat lebih tinggi dibanding yang lain. Ya, bukan berarti saya katakan kalau dia nggak kuliah kemudian mati langkah, kemudian nggak bisa sukses, bukan. Tapi artinya sekarang kuliah ini ada sebuah kewajiban. Jadi prinsipnya pada adik-adik yang sedang kuliah jangan mundur semangatnya. Adik-adik yang di luar sana yang belum kuliah masuk ke Batuta, paginya kerja atau berwirausaha, sorenya kuliah. Aman toh? Aman. Nah, gitu. Itu prinsipnya. Itu sangat luar biasa. Iya. Jadi intinya adalah dari poin tersebut, intinya tetap prioritaskan kuliah. Kuliah, iya. Baik pun itu dia mau sambil kuliah dan bekerja ya Iya, Pak ya. iya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan Pak dari saya pribadi. Jikalau ada teman yang memang beliau baru kemarin mencoba di PTN, ya, lalu beliau tidak lulus, dan saya tanya nih ke beliau, apa planningnya ini gitu kan, mau kuliah di PTS atau bagaimana? Dia bilang dia mau lanjut nanti tahun depan. Ngulang lagi. Terus saya tanya planningnya selama setahun tuh ngapain? Dia bilang mungkin kerja atau apa. Nah, kebetulan nih lagi ada Pak Edi mana tahu nanti dia nonton nih. Mungkin bisa dikasih pencerahan Pak. Kira-kira bagus nggak kalau misalnya dalam waktu tenggang waktu setahun itu dia bekerja, tapi menunggu lagi di tahun depan untuk PTN. Iya. Apakah itu membuang-buang waktu atau memang itu juga satu hal yang positif atau bagaimana Pak? Setiap orang kan punya prinsip. Betul. Kecil orangnya seperti itu, artinya jumlahnya kecil. Tapi yang jelas, kalau saran saya sebaiknya jangan buang-buang waktu. Karena kuliah di perguruan tinggi negeri atau kuliah di perguruan tinggi swasta sama aja. Gitu. Yang penting kuliah. Yang terpenting dilihat kampusnya itu terdaftar dengan resmi, legal dia. Okay. Itu yang terpenting. Dulu kan masih banyak kampus odong-odong ya. Yeah. Kalau sekarang kan saya pikir udah nggak ada lagi. Jadi pilih salah satu.
Nah, saya pikir saran saya kenapa nggak pilih Batuta gitu. Iya, Ini luar ini biasa. bukan promosi sekedar Betul. karena kebetulan saya di Betul, Batuta, tapi yang betul. jelas pilih salah satu kampus yang menurut Anda tuh bisa mendukung berkuliah itu sambil bekerja gitu. Kalau umpamanya setahun ini kita tunda untuk ikut tahun depan testing lagi di perguruan tinggi negeri, mohon maaf, ya kalau lulus. Iya. Kalau nggak lulus, berarti kan rugi 2 tahun itu. Iya, Tahun benar. depan ngulang lagi itu, Betul, nunggu itu. betul, Tadi kawan sudah semester 4, masuk ke semester 5 dan mau lanjut lagi, beliau masih mau nunggu lagi nih. Masih mau Kan nunggu. sayang rugi Benar, waktunya. benar, Yang jelas waktu berjalan, karena waktu tidak akan pernah berhenti. Ya kan? Jadi saya sarankan kepada adik-adik yang nggak lulus di PTN, PTS itu banyak di Medan. Pilihlah yang berkualitas ya, karena kampus Batuta itu dipilih karena berkualitas. Betul, betul Itu yang sekali. saya tahu. Betul, betul. Itu jadi jangan tunggulah, masuk aja ke PTS gitu. Langsung aja ya. Iya. Karena memang benar waktu itu nggak bisa diberhentikan, waktu itu nggak bisa dimundurkan. Waktu terus jalan. Memang mungkin salah satu hal yang bagus dia punya keinginan untuk masuk PTN lagi. Iya. Tetapi kan kalau prioritasnya belajar ya Pak ya. Iya. Kalau prioritasnya bekerja ya sama aja Ya, gitu iya, kan, betul, membuang-buang waktu. Nah, khususnya di Batuta kita juga menyediakan kelas eksekutif Pak. Iya. Yang dimana juga memang bisa kuliah sambil kerja. Jadi teman-teman yang di luar sana yang masih bingung nih untuk mau ke PTS mana atau mau kuliah sambil kerja, di salah satunya Universitas Batuta ini ya Pak ya, Iya. yang selalu available buat teman-teman sekalian. Oke Pak, selanjutnya juga ada sedikit pertanyaan. Mungkin di masa-masa sekarang ini ya Pak ya, pandemi ya, kita tahu sampai sekarang COVID sudah sampai ulang tahun Pak. Iya, nggak mau pulang-pulang ya, saya nggak tahu. Sebenarnya kalau kata Komeng saya lihat di podcast lain, COVID itu sebenarnya bisa pulang, cuman pemerintah karena tutup aksesnya, ya dia nggak pulang-pulang gitu ya. Di lockdown ya? Di lockdown gitu. Jadi itu Disekat di mana-mana. nah, dia masuk ke Indonesia ya tetap di Indonesia gitu ya. Coba dibuka itu bandara, pasti pulang dia gitu ya, baliknya gitu. Nah, kembali lagi Pak di topik awal. Jadi yang mau saya tanyakan adalah di masa pandemi sekarang gitu kan, banyak seperti contoh dari teman-teman saya juga yang beli mereka itu karena tidak selalu mengikuti daring, tidak luring gitu kan, daring, membuat semangat kuliah mereka itu semakin menurun. Bahkan ada yang sampai udah putus kuliah gitu kan, sampai ada yang memang posisinya mereka udah nggak semangat lagi gitu kan karena kondisi seperti gitu. Mungkin bagaimana penyemangat dari Pak Edi sendiri untuk mungkin mengasih wejangan kepada teman-teman sekalian. Baik, untuk perkuliahan daring atau luring atau tatap muka, saya memberikan saran ini. Kalau saya punya handphone ini ya, Baik Pak. anggaplah Anda punya handphone ini mahal harganya, mereknya terkenal, Anda suka, kemudian casingnya juga bagus ya, kemudian pulsanya unlimited nih, lengkap semuanya, pokoknya pakai berapa jam nggak ada masalah, dan paket datanya juga unlimited, artinya dipakai berapa jam pun tidak ada masalah. So, saya ulangi ya, harganya mahal, mereknya terkenal, casingnya bagus, kita suka, pakai datanya lengkap, pulsanya lengkap. Tapi satu hal yang belum saya sebutkan, baterainya itu habis atau lowbat. Saya ingin tanya nih kepada Mas sama audiens, kira-kira handphone yang luar biasa ini dengan baterai yang lowbat bisa dipakai nggak? Nggak bisa Pak. Nah sama, dengan mahasiswa yang pinter, hebat, luar biasa, tapi nggak punya semangat untuk kuliah. Benar. Akhirnya apa? Ya udah, ke mahasiswanya itu nggak berfungsi gitu. Jadi saya sarankan mau dia daring atau dia mungkin dengan menggunakan tatap muka nanti kalau sudah normal sama aja. Yang terpenting ikuti perkuliahannya. Saya pikir dosen-dosen di semua kampus kreatif dong dengan menggunakan Zoom atau Google Meet atau apa saja. Yang jelas kita jangan berhenti. Kenapa? Kalau kita berhenti sayang. Kita sudah terlanjur masuk ke kampus itu, karena daring kita terlalaikan. Tadi dia memprioritaskan kerjanya dulu gitu. Iya. Akhirnya karena dia kerja, ya kemudian dia lupa ikut perkuliahan. Terus terang saya juga mengajar daring. Ada 1-2 mahasiswa yang ketika itu saya buat Zoom meeting, ikut sih Zoom meeting, dihidupkannya handphonenya atau laptopnya, kemudian dia masuk ke perkuliahan, dimatikan kameranya, suara dimatikannya, dia pergi kemana-mana. Ketika saya panggil, saya absen, nggak bersuara itu.
Oke, saya mau coba screenshot, mau saya absen. Silakan untuk hidupkan kameranya. Dari 20 yang hidup kameranya 18, yang 2 itu mungkin tak kemana-mana. Nah, jadi artinya bahwa kehilangan semangat itu jangan. Kenapa? Semangat adalah salah satu pemicu kita untuk menjadi orang yang sesuai dengan yang kita inginkan. Apapun ceritanya, apapun yang kita inginkan, semangat itu harus ada. Seperti tadi, baterainya tetap dicas. Kalau kita nggak ngecas baterai handphone kita, mungkin handphone sehebat apapun tidak akan bisa dipakai. Sepintar apapun Anda mahasiswa, kalau tidak punya semangat dalam perkuliahan, insya Allah mudah-mudahan Anda gagal. Jadi upayakan tetap semangat. Tetap semangat Iya. Pak ya. Poinnya Kalau adalah boleh tetap saya semangat. bersuara, semangat. Semangat Begitu. pokoknya jangan putus semangat, itu Iya. yang paling penting ya Pak Betul. ya. Berarti memang setelah pembahasan kita ini adalah kesimpulannya teman-teman sekalian, yang paling pasti adalah tetap prioritaskan kuliah Pak. Kuliah. Betul ya. Ya. Dan kuliah itu kan cuma paling lama 5 tahun lah. Kalau bekerja kan selamanya sampai tua. Betul. Tapi kalau kuliah kan 4-5 tahun. Kalau Anda tinggalkan kuliah gara-gara kerja, ya udah kerja selamanya. Tapi kalau Anda kuliah 4-5 tahun, saya yakin sepenuhnya jenjang untuk naik ke jabatan tertentu di tempat Anda bekerja, itu punya kesempatan. Saya boleh cerita pengalaman sedikit. Ya? Boleh, Pak. Adik kelas saya, dia nggak sebut namanya, di sebuah perusahaan makeup wanita, sampai dia ketemu sama Miss Universe. Karena datang ke Indonesia, dia punya produk, dia itu produk terkenal di Indonesia, kemudian ketemu dan segala macam. Dia tamatan SMA ini. Nah, karena dia terkenal sebagai seorang sales manager yang luar biasa, perusahaan memberikan reward ke dia, dinaikkan karirnya menjadi branch manager. Oke, kemudian ditawari, maaf, Bapak X, kami mau naikkan jabatan nih, mau promosikan. Bapak memegang wilayah provinsi ini karena Anda sudah berprestasi. Tapi saya mohon, Bapak tolong minta ijazah minimal D3. Syarat itu mutlak di perusahaan itu. Alhasilnya si X ini ya bisa dikatakan pucat wajahnya. Kenapa? Dia tidak punya ijazah sarjana atau D3. Karena selama ini kerjanya asyik sampai jabatan tentunya gajinya lumayan, tapi ketika mau dinaikkan lagi ke posisi tertentu ada syarat mutlak di situ, ijazah kesarjanaan. Nah, sekarang mungkin D3 udah kurang ya. Waktu itu D3 masih berlaku, dia tidak punya. Alhasilnya dia kuliah lagi, kehilangan jabatan tadi, dan akhirnya dia keluar di perusahaan itu. Dia sekarang sudah sarjana, tapi jabatannya sudah hilang karena sudah diambil orang lain gitu. Makanya saya sarankan kepada adik, kerja dimanapun, sebagai apapun sekarang, apakah itu perusahaan orang tua, apakah punya kita sendiri, atau mungkin di kantor orang lain, atau sebagai apapun kita, kuliah itu nomor satu. Okay, nomor satu. Ya. Baik teman-teman, kuliah kesimpulannya adalah kuliah itu nomor satu, prioritaskan. Iya. Nggak ada yang salah kalau buat teman-teman sekalian yang mau kuliah sambil kerja. Universitas Batuja juga available ya Pak iya, ya. Iya. Ya sudah zaman sekarang juga udah enak banget gitu. Lah. Kita nggak perlu harus memprioritaskan kuliah tanpa bekerja. Iya. Tapi boleh kuliah sambil bekerja. Teman-teman sekalian, kesimpulannya juga yang paling pasti adalah jangan patah semangat ya buat teman-teman yang jalanin daring di rumah ya Pak ya. Dan yang pastinya juga tetap kita harus memotivasi diri kita sendiri. Self motivation. Mungkin Pak, terima kasih sudah datang hari ini Pak. Terima kasih sudah jadi bintang tamu kami. Saya juga terima kasih, kenapa diberikan kesempatan memberikan motivasi lewat podcast hari ini. Iya, luar biasa. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi nanti ke depan. Boleh, silakan aja. Oke, baiklah teman-teman sekalian, teman-teman dari Batuta University, kita bakalan closing sampai di sini saja. Tetap jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, share dan like ya Pak ya. Karena sedikit kaku saya ini untuk YouTube ini, karena kita tetap kaum milenial. Bukan grogi tapi jeroji. Jeroji ya. Beda deh. Grogi dengan jeroji beda. Beda ya Pak ya. Baiklah teman-teman, saya Andi Putra pamit dari hadapan teman-teman sekalian, dan Pak Edi, ada mungkin yang mau disampaikan? Sedikit Cuma lagi. satu aja, salam saya biasa. Oke. Salam saya itu salam optimis, ya kan? Semangat, sukses, mulia, bahagia. Luar biasa. Teman-teman sampai. Saya ulangi ya. Boleh. Biasakan Siap. ya. Oke. Salam optimis. Salam optimis. Semangat. Sukses. Mulia. Bahagia. Luar biasa. Sampai jumpa teman-teman.